Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada mata kuliah Biokimia Pangan yang diampu oleh Ibu Tri Suci Handayani MPD. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai uji identifikasi lipida yang mana akan dibawakan oleh kelompok 6. Adapun pemateri dari kelompok 6 terdiri dari 6 orang, yang mana pemateri pertama akan saya bawakan sendiri, Juliana Pane. Kemudian pemateri kedua akan dibawakan oleh Dina Liani Harahap. Pemateri ketiga akan dibawakan oleh Lisa Lestari. Kemudian pemateri keempat akan dibawakan oleh Deni Veronica Sihombing. Materi kelima akan dibawakan oleh Nurul Widya. Materi keenam akan dibawakan oleh Anissa, dan yang terakhir akan dibawakan kembali oleh Lisa Lestari. Nah, adapun topik atau materi yang akan dibawakan pada judul uji identifikasi lipida kali ini, yang pertama yaitu pengertian dan klasifikasi lipida. Yang kedua ada uji identifikasi lipida, yang mana uji ini terbagi menjadi 6 cara. Yang pertama yaitu uji kelarutan lipid, yang kedua yaitu uji acrolein, yang ketiga yaitu uji Lieberman-Burkhardt, yang kemudian ada uji Salkowski, yang kelima ada uji penyabunan, yang keenam ada uji ketengikan, dan yang terakhir ada integritas ayat Al-Quran tentang lipid atau lemak, yang mana pada materi ini akan dibawakan oleh pemateri yang telah saya jelaskan sebelumnya. Langsung saja, untuk materi yang pertama yaitu pengertian dan klasifikasi lipida serta uji kelarutan lipid akan dibawakan oleh saya sendiri, Juliana Pane. Baiklah, masuklah kita pada materi yang pertama yaitu pengertian dan klasifikasi lipid. Nah, apa itu lipid? Lipid ini merupakan senyawa yang dapat disarikan oleh sel dan jaringan oleh bahan pelarut organik nonpolar. Nah, lipid ini merupakan komponen yang tidak larut dalam air dan berasal dari tumbuhan dan hewan. Nah, berdasarkan kerangka dasarnya, lipid ini terbagi menjadi dua, ada lipid kompleks dan ada lipid sederhana. Yang pertama yaitu lipid sederhana. Contoh dari lipid sederhana ini seperti lemak, kemudian ada minyak. Nah, minyak ini merupakan lemak dalam keadaan cair. Kemudian ada wax atau malak. Nah, wax atau malak ini adalah ester asam lemak dengan alkohol monohidrat yang berat molekulnya itu tinggi. Kemudian ada lipid kompleks. Nah, lipid kompleks ini contohnya itu seperti fosfolipid dan glikolipid. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi kedua yaitu uji identifikasi lipid, yang mana uji ini bertujuan untuk mengetahui atau mengidentifikasi lipida pada suatu bahan tertentu. Nah, uji ini dilakukan pada ataupun dengan 6 cara yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ada uji kelarutan lipid, kemudian ada uji acrolein, ada uji Lieberman-Burkhardt, ada uji Salkowski, kemudian ada uji penyabunan, dan ada uji ketengikan. Nah, yang pertama yaitu uji kelarutan lipid. Nah, uji kelarutan lipid ini berupa analisa ataupun untuk mengetahui kelarutan lipid pada berbagai macam pelarut. Nah, sifat dari kelarutan dari lipid ini dipengaruhi oleh sifat dari kepolaran pelarut tersebut. Nah, adapun alat dan bahan yang digunakan, yang pertama alatnya itu memerlukan kertas saring, kemudian ada tabung reaksi. Selanjutnya bahan itu digunakan pelarut berupa air, kloroform, kemudian alkohol panas, alkohol dingin, dan menggunakan lemak ataupun contoh dari lipid sederhana. Nah, adapun prosedur kerja, yang pertama yaitu menyiapkan 4 tabung reaksi, yang mana masing-masing tabung reaksi tersebut diisi sebanyak 2 ml air, kemudian 2 ml kloroform, 2 ml alkohol dingin, kemudian 2 ml alkohol panas. Nah, selanjutnya dimasukkan 0,2 ml minyak pada masing-masing dari 4 tabung reaksi tersebut. Kemudian dikocok secara hati-hati. Kemudian diambil sampelnya ataupun diambil dari
tabung reaksi tersebut dan diteteskan di kertas saring. Penjelasan berikutnya yaitu tentang hasil dan pembahasan pada uji kelarutan dari lipid tersebut. Nah, bisa kita lihat pada gambar tersebut. Pada gambar yang pertama yaitu pada gambar yang kanan atas. Nah, itu merupakan gambar dari minyak dengan pelarut air. Nah, bisa kita lihat bahwa minyak tersebut tidak dapat atau tidak bisa dilarut oleh air. Hal ini dikarenakan minyak tersebut bersifat nonpolar, sedangkan air tersebut bersifat polar. Nah, pada gambar yang kanan atas itu pada kertas saring kedua merupakan gambar dari minyak dengan pelarut yaitu alkohol dingin. Bisa kita lihat juga bahwa minyak tersebut juga tidak larut oleh alkohol dingin karena minyak tersebut bersifat nonpolar dan alkohol tersebut bersifat polar. Pada gambar kertas saring berikutnya yaitu di sebelah bawah kiri, nah itu merupakan gambar dari minyak dengan pelarut alkohol panas. Nah, pada gambar ini terlihat berbeda dengan alkohol yang dingin dikarenakan jika dalam suhu meningkat bahwa alkohol ini sifat kelarutannya ini akan menurun sehingga alkohol tersebut bersifat nonpolar dan minyak tersebut juga bersifat nonpolar. Inilah yang menyebabkan mengapa minyak dapat larut oleh alkohol panas. Kemudian ada dari gambar yang kertas saring keempat sebelah bawah kanan. Nah, ini merupakan gambar dari hasil uji kelarutan minyak dengan pelarut berupa kloroform. Kita bisa lihat sendiri bahwa pada keempat kertas saring ini yang paling dapat melarutkan dari minyak tersebut yaitu pada pelarut kloroform. Hal ini dikarenakan bahwa kloroform tersebut merupakan pelarut yang bersifat nonpolar juga. Hal inilah yang menyebabkan mengapa kloroform merupakan pelarut yang paling efektif untuk menguji kelarutan ataupun menguji adanya suatu kandungan lemak atau lipida pada suatu bahan tertentu. Mungkin hanya inilah hasil ataupun penjelasan dari uji identifikasi lemak melalui uji kelarutan lipid. Nah, selanjutnya akan dijelaskan mengenai uji acrolein yang akan dibawakan oleh teman kelompok saya yaitu Dina Liani Harahap. Kepada Dina Liani Harahap, saya persilahkan. Terima kasih kepada Juliani Pane. Di sini saya Dina Liani Harahap akan membawakan pemaparan materi mengenai uji acrolein. Nah, uji acrolein ini digunakan untuk menguji keberadaan gliserin atau lemak dalam minyak ataupun sesuatu yang mengandung lemak, karena gliserin atau gliserol ini merupakan komponen dalam penyusun lemak. Nah, dalam uji ini akan terjadinya dehidrasi gliserol yang membentuk akan terjadinya dehidrasi gliserol dalam bentuk bebas yang akan menghasilkan aldehidra akrilat atau disebut dengan acrolein. Nah, dalam pengujian ini sangat diperlukan adanya agen penetrasi yang berupa kristal KHSO4 yang berfungsi menarik air. Kemudian gliserol tersebut akan terhidrasi ke dalam bentuk aldehid tidak jenuh. Kemudian dalam proses pengujian ini akan menghasilkan bau seperti lemak terbakar dan ditandai dengan asap putih. Nah, biasanya dalam pengujian ini adapun alat yang digunakan berupa pipet tetes, tabung reaksi, dan bunsen. Sedangkan bahan yang sering digunakan yaitu kristal KHSO4, minyak kelapa, lemak hewan, gliserol, asam palmitat, asam stearat, serta mentega.
Nah, adapun hasil dan pembahasan terkait bahan yang sering digunakan seperti minyak kelapa, lemak hewan, gliserol, asam aldekat, mentega, asam sehat, sebagaimana di dalam tabel pada slide ini. Minyak kelapa, lemak hewan, gliserol, dan mentega merupakan yang mengandung senyawa gliserol, sehingga memiliki tanda positif pada bau dan tertuliskan ada dalam tabel asap. Nah, sebagaimana struktur senyawa gliserol yang ada di gambar sebelah kanan, di mana struktur senyawa gliserol tersebut berubah ketika ditambahkan dengan kristal KHSO4 sehingga terbentuknya struktur senyawa acrolein. Demikianlah pemaparan terkait uji acrolein ini. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh saudari Rizka Lestari. Terima kasih moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang uji Lieberman-Woodcheck. Uji Lieberman-Woodcheck merupakan uji kuantitatif untuk kolesterol. Prinsip uji ini adalah mengidentifikasi adanya kolesterol dengan menambahkan asam sulfat ke dalam campuran sebanyak 10 tetes asam asetat dilarutkan ke dalam larutan kolesterol dan kloroform atau dari percobaan Swarovski. Setelah itu, asam sulfat yang pekat ditambahkan. Tabung dikocok perlahan dan dibiarkan beberapa menit. Nah, mekanisme yang terjadi dalam uji ini adalah ketika asam sulfat ditambahkan ke dalam campuran yang berisi kolesterol, maka molekul air berpindah dari 87 gugus C3 kolesterol kemudian teroksidasi membentuk 3,5 kolestadina. Produk ini dikonversi menjadi polimer yang mengandung chromofol yang menghasilkan warna hijau. Warna hijau ini menandakan hasil yang positif. Reaksi positif uji ini ditandai dengan adanya perubahan warna dari terbentuknya warna pink kemudian menjadi biru ungu dan akhirnya menjadi hijau tua. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Saya Deni Veronica Sombing. Di sini saya akan membahas mengenai penjelasan singkat yaitu tentang materi uji Salowski. Nah, apa yang dimaksud dengan uji Salowski? Uji Salowski itu adalah merupakan suatu uji kualitatif yang digunakan untuk mengidentifikasi dengan adanya atau tidak adanya keberadaan dari kolesterol. Nah, kolesterol tersebut akan ditambahkan dengan larutan kloroform anhidrat, lalu dengan volume yang sama akan ditambahkan dengan yang namanya asam sulfat. Sedangkan fungsi dari asam sulfat itu sendiri adalah sebagai pemutus ikatan ester lipid. Kemudian, apabila di dalam sampel tersebut terdapat kolesterol, maka yang terjadi adalah lapisan kolesterol di bagian atas itu akan berubah warna menjadi berwarna merah dan asam sulfat terlihat menjadi berubah warna yaitu menjadi berwarna kuning dengan warna fluorescence hijau. Kemudian penambahan asam sulfat akan berfungsi untuk pemutus ikatan ester lipid. Reaksi yang terjadi ketika kolesterol dalam kloroform ditambahkan asam sulfat, maka kolesterol tersebut akan pekat ditambah dengan H2SO4 pekat. Akan terjadi pemutusan ikatan antara ester lipid. Nah, kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai uji Salowski. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh pemateri yang bernama Nurul Widya Astuti.
Baiklah, saya Nurul Widya Astuti akan menyampaikan materi tentang uji penyabunan. Nah, uji penyabunan ini merupakan proses hidrolisis lemak dengan alkali yang mengakibatkan putusnya ikatan ester dan menghasilkan gliserol dan galam alkali asam lemak. Nah, sabun ini dapat berbentuk dari bahan utama yaitu soda atau sodium hidroksida dan minyak. Setelah itu dilakukan pemanasan sehingga bisa diketahui banyaknya busa yang dihasilkan. Nah, pada hasil pengamatan diperoleh bahwa diketahui bahwa dari keempat sampel yaitu yang pertama ada mentega Blue Band menghasilkan busa paling banyak, lalu minyak kelapa, minyak tengi, kemudian lemak sapi. Nah, dalam proses penyabunan, minyak dapat dirubah menjadi tripalminat yang berasal dari pemecahan atau adisi. Ikatan rangkap dari gugus karbonil dan tripalminat dengan katalis NaCl menghasilkan sabun. Adisi ini terjadi pada saat dilakukan proses pemanasan. Nah, mungkin hanya itu yang materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, saya Anissa yang akan menjelaskan mengenai uji ketengikan. Uji ketengikan ini merupakan identifikasi lipid yang sudah tengi dengan yang belum tengi oleh oksidasi lipid. Nah, yang akan diuji yaitu minyak. Minyak yang akan diuji ini akan dicampurkan dengan HCl. Selanjutnya, sebuah kertas saring dicelupkan ke larutan fluoroglycinol. Larutan fluoroglycinol ini berfungsi sebagai penampak bercak. Nah, kertas saring yang tadi dicelupkan ke dalam larutan fluoroglycinol ini kemudian digantungkan di dalam tabung Erlenmeyer yang berisi minyak yang akan diuji tadi. Kemudian serbuk CaCO3 dimasukkan ke dalam Erlenmeyer dan segera ditutup. HCl yang ditambahkan akan menyumbangkan ion-ion hidrogennya yang dapat memecah unsur lemak radikal bebas dan hidrogen radikal bebas. Nah, kedua bentuk radikal ini bersifat sangat reaktif dan pada tahap akhir oksidasi akan dihasilkan peroksidasinya. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan disampaikan kepada pemateri selanjutnya. Baiklah moderator, di sini saya akan menjelaskan tentang integritas ayat Al-Quran tentang lipida atau lemak. Kita ketahui bahwa manusia dapat digolongkan makhluk omnivora, artinya makanannya terdiri dari bahan hewani maupun nabati. Karena itu, dapat menerima minyak dan lemak dari berbagai sumber, baik dari hewan ternak maupun tumbuhan. Sumber lemak berasal dari tumbuhan disebut lemak nabati. Lemak nabati bisa diperoleh dari makanan antara lain kelapa, minyak kelapa, kacang-kacangan, kedelai, alpukat, zaitun, dan lain-lain. Adapun sumber lemak yang berasal dari hewan disebut lemak hewani. Lemak hewani bisa diperoleh dari daging, susu, mentega, ikan, dan sebagainya. Contoh sumber lemak yang berasal dari tumbuhan terdapat pada Quran Surah Al-Mu'minun ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syajaratan takhruju min turi Sayna'a tanbutu bid-duhni wa sibaghil lil akilin. Artinya, dan kami tumbuhkan pohon zaitun yang tumbuh dari Gunung Sinai yang menghasilkan minyak dan bahan pembangkit selera bagi orang-orang yang makan. Kita ketahui bahwa zaitun merupakan makanan sehat. Tiap buah zaitun yang matang mengandung
80% air, 15% minyak, 1% protein, dan 1% karbohidrat, serta 1% serat. Jika buah zaitun diolah menjadi minyak, maka kandungan asam lemak yang dimilikinya antara lain adalah asam oleat atau omega 9 mengandung 79%, asam palmirat atau asam lemak jenuh mengandung 11%, asam linoleat atau omega 6 mengandung 7%, dan asam stearat mengandung 2% dan lain-lainnya sebesar 1%. Minyak zaitun mengandung vitamin E yang sangat dibutuhkan untuk menghentikan kerusakan sel-sel pemicu kanker. Selain itu, zaitun juga dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Contoh sumber lemak yang berasal dari hewan terdapat di Quran Surah Al-Mu'minun ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lakum fil an'ami la'ibrah. Nusqikum mimma fi butuniha walakum fiha manafi'u katsiratu wa minha ta'kulun. Artinya, dan sungguh pada hewan-hewan ternak terdapat suatu pelajaran bagimu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya, dan padanya juga terdapat banyak manfaat untukmu, dan sebagian darinya kamu makan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Wah, luar biasa. Nah, itulah pemateri ataupun penjelasan dari pemateri kelompok 6 tentang uji identifikasi lipida sampai kepada integrasi dari uji identifikasi lipida tersebut. Nah, dapat saya tarik sebuah kesimpulan bahwa uji identifikasi lipida ini merupakan uji yang sangat penting pada dunia industri pangan, yang mana tentunya kita perlu mengetahui bagaimana sifat, bagaimana jumlah ataupun bagaimana kelarutan dari sebuah lipid tersebut dalam bahan pangan, sehingga perlulah dilakukan sebuah uji untuk mengetahui kandungan lipid tersebut dalam bahan pangan tertentu. Nah, mengenai integrasi ayat Al-Quran tentang lipid atau lemak, tadi terdapat pada Quran Surah Al-Mu'minun ayat 20 dan 21, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan kita hasil ataupun sudah memberikan kita contoh dari lemak yang dihasilkan oleh tumbuhan dan kemudian dihasilkan oleh hewan. Nah, mungkin itu saja materi dari kelompok 6 tentang uji identifikasi lipida. Semoga materi tersebut dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Kemudian saya ada satu buah pantun untuk menutup diskusi kita atau materi kita kali ini, yaitu virus corona muncul di Medan. Jangan lupa jaga kesehatan. Banyak kata yang kurang berkenan, sudilah kiranya dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.